Ini dia 9 formasi CPNS atau PPPK untuk lulusan S1 atau D4 Hubungan Internasional Part 2. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar PPPK dan CPNS. Langsung aja kita bahas, ini dia 9 formasi CPNS atau PPPK untuk lulusan jurusan Hubungan Internasional Part 2. Di posisi 9 ada pemeriksa perdagangan berjangka komoditi. Seorang pemeriksa perdagangan berjangka komoditi memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem rasi gudang dan pengaturan. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, dan lainnya. Lalu di posisi ke-8 ada negosiator perdagangan. Seorang negosiator perdagangan bertugas melaksanakan negosiasi melalui kerjasama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Seorang CASN atau PPPK akan ditempatkan di bagian Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, dan lainnya. Lalu di posisi ke-7 ada analis investigasi dan pengamanan perdagangan. Seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan lainnya. Lalu di posisi ke-6 ada agen intelijen. Lulusan hubungan internasional juga bisa melamar CPNS atau PPPK di BIN untuk formasi agen intelijen. Asyik bukan? Nah, seorang CASN atau PPPK akan ditempatkan di bagian Subdirektorat Asia 3, Subdirektorat Pengamanan Pejabat BUMN dan BUMD, Subdirektorat Perbatasan dan Kejahatan Lintas Negara, Subdirektorat Layasan, dan lainnya. Lalu di posisi ke-5 ada pembina industri. Seorang pembina industri memiliki tugas untuk melakukan pembinaan industri. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Kementerian Perindustrian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Kementerian Perindustrian, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi ke-4 ada penata perlindungan saksi dan korban. Seorang penata perlindungan saksi dan korban memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan penata kelolaan permohonan dan pelayanan perlindungan saksi dan korban sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan lainnya. Lalu di posisi ketiga ada analis transaksi keuangan. Seorang analis transaksi keuangan memiliki tugas untuk memahami konsep dasar, proses, peraturan, dan pengelolaan pengembangan kompetensi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian PPATK, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, PPATK Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi kedua ada analis pasar hasil perikanan. Seorang analis pasar hasil perikanan memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan dan analisis data harga komoditi, pemasaran, usaha, penawaran, kebutuhan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan lainnya. Lalu di posisi 1 ada arsiparis. Seorang arsiparis memiliki tugas untuk melakukan kegiatan di bidang kearsipan dalam hal pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, dan pembinaan kearsipan. Seorang arsiparis memiliki keahlian spesifik yang diharapkan, yakni kemampuan berpikir sistematis dan menganalisa dengan baik, dan memiliki komunikasi yang lugas dan mudah dimengerti. Seorang PPPK atau CASN akan ditempatkan di bagian Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, itulah dia 9 formasi CPNS atau PPPK untuk lulusan hubungan internasional Part 2. Jadi kamu mau daftar yang mana nih? Terima kasih sudah menyimak. Semoga berhasil menjadi ASN ya, dan semoga harimu menyenangkan.